Banyak orang yang pengen mulai jadi content creator, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Alasannya bukan karena mereka nggak punya niat, teman-teman, tapi karena mereka ngerasa waktu mereka nggak cukup. Kerja udah capek, kuliah tugasnya numpuk, kapan bikin kontennya ya? Ini adalah kalimat yang paling sering aku dengar, dan jujur dulu juga aku seperti itu, teman-teman. Aku pernah ada di titik kerja 8 jam sehari, pulang udah capek, kuliah juga ngerjain tugas tengah malam. Di kepala aku tuh selalu muncul pertanyaan, apa iya ya aku bisa konsisten bikin konten kayak orang-orang di sana? Tapi aku akhirnya sadar gitu, ternyata aku bukan satu-satunya yang ngalamin hal ini. Bahkan ada riset yang bilang bahwa 68% orang yang kerja full time mengalami kesulitan mengatur waktu untuk aktivitas sampingan, termasuk bikin konten di sosial media. Dan ini terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau kamu ngerasa susah, kamu nggak sendiri, teman-teman. Banyak banget yang juga berjuang kayak kamu. Kita tuh sering ngelihat konten kreator yang upload tiap hari, terus kita mikir gitu ya, kok mereka bisa sih? Tapi yang sering kita lupa, kita cuma lihat hasil akhirnya aja. Kita nggak lihat perjuangan mereka di belakang layar itu seperti apa. Aku suka banget sama quotes-nya James Clear, penulis buku Atomic Habits. Dia tuh pernah bilang kayak gini, teman-teman. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Kita tuh sering banget fokus ke goals, pengen upload tiap hari, pengen 10k followers, pengen viral, tapi kalau sistemnya nggak bener, ya kita bakal jatuh di tengah jalan gitu. Jadi masalahnya bukan kita sibuk, masalahnya kita mungkin belum punya sistem yang cocok buat hidup kita sekarang. Aku juga belajar dari sebuah riset di Harvard Business Review, kalau orang yang bikin sistem kecil alias micro habits itu ternyata punya tingkat konsistensi 4 kali lebih tinggi dibanding orang yang nggak punya sistem sama sekali. Makanya teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak kamu buat stop ngejar sempurna dan mulai bangun sistem yang bisa kamu jalani walau kamu sibuk kerja ataupun kuliah. Karena percuma, teman-teman, punya niat yang besar kalau kita sendiri nggak di backup sama sistem yang simple dan jalan terus. Banyak orang gagal bikin konten karena mereka bikin target yang nggak realistis. Misalnya, kamu baru mulai konten tapi udah maksa upload tiap hari. Padahal kerjanya aja 8 jam. Kuliah numpuk, weekend dipakai buat keluarga. Aku dulu juga gitu, teman-teman. Maksa bikin target harus posting setiap hari. Padahal waktuku tuh nggak cukup. Akhirnya apa? Aku capek sendiri. Terus stop total, nggak bikin konten lagi. Nah, setelah aku belajar dari pengalaman itu, aku ganti target jadi lebih realistis. Cukup upload 1-2 kali aja seminggu asal konsisten. Dan ternyata itu jauh lebih sustainable. Ada salah satu riset yang bilang gini, konsistensi itu nggak harus setiap hari, teman-teman. Akun yang posting 1-3 kali seminggu punya peluang growth yang hampir sama dengan akun yang posting tiap hari, selama kontennya itu punya value. Jadi, jangan mikir kamu harus upload tiap hari biar sukses. Yang penting, kamu punya jadwal yang bisa kamu jalani terus. Aku pribadi pakai Google Calendar buat bikin jadwal, teman-teman. Misalnya, Senin bikin ide, Rabu itu syuting, Jumat itu posting. Kalau kamu nggak bikin jadwal, kamu bakal terus nunda dan bilang nanti aja deh, sampai akhirnya ya nggak jadi-jadi. Kamu nggak perlu ngerasa harus bikin konten yang ribet, teman-teman. Dulu aku selalu mikir, kalau mau bagus kayaknya harus pakai kamera yang mahal deh, editannya harus keren banget. Padahal kenyataannya yang bikin orang follow itu bukan seberapa canggih alatnya, tapi seberapa nyambung pesannya. Konten sederhana dengan value yang jelas itu punya engagement rate 3 kali lebih tinggi dibanding konten yang terlalu dipoles tapi pesannya itu lemah banget. Aku akhirnya mulai bikin konten yang simple, teman-teman. Bahkan kadang cuman pakai HP dan editing seadanya, tapi aku fokus ke satu hal. Gimana caranya konten aku bisa ngebantu orang yang nonton? Misalnya kamu sibuk, kamu bisa bikin micro konten, video 30 detik sampai 1 menit yang langsung to the point aja. Ini lebih gampang diproduksi, teman-teman. Dan justru sekarang tuh micro konten tuh lebih powerful banget. Kalau kata Gary V, volume dan kecepatan sekarang lebih penting daripada kualitas yang terlalu sinematik. Jadi kamu nggak usah nunggu alat yang bagus dulu.
Yang penting mulai aja dan kasih value di setiap kontenmu. Percaya deh, itu pasti lebih ngena. Batching ini adalah life saver banget buat kamu yang super sibuk. Dulu kalau aku bikin konten itu pasti mepet hari H. Terus tiap hari stres karena kejar-kejaran sama waktu. Sampai akhirnya aku belajar batch konten. Bikin beberapa konten dalam satu waktu. Terus postingnya itu ya dijadwal. Misalnya aku ambil waktu Sabtu sore selama 2 jam buat bikin 4-5 konten sekaligus. Jadi aku tinggal post di hari-hari berikutnya tanpa harus bikin dari nol lagi. Ini bikin aku jadi lebih tenang teman-teman, nggak kejar-kejaran sama waktu dan tetap konsisten walau kerjaan lagi padat banget. Manusia itu dikasih 24 jam waktu yang sama, tapi kita aja yang kurang bersyukur kadang-kadang, ngerasa nggak pernah punya waktu. Ada yang namanya dead time, waktu-waktu kosong yang sering kita buang percuma. Misalnya pas nunggu dosen masuk, pas lagi ngantri, atau lagi jalan naik transportasi umum. Aku sering banget dapet ide konten justru di momen kayak gini teman-teman. Makanya aku selalu bawa catatan atau langsung ketik di notes smartphoneku. Nah, menurut studi dari American Psychological Association, orang yang memanfaatkan micro time seperti ini bisa meningkatkan produktivitas harian sampai 27%. Bayangin, kalau kamu manfaatin waktu-waktu kecil ini tiap hari, lama-lama bisa ngumpul jadi konten yang bagus. Dead time ini juga ngebantu kamu nyari ide sambil jalan. Jadi nggak harus nunggu waktu khusus buat brainstorming. Kayak kata Tony Robbins, it's not about having time, it's about making time. Kamu nggak perlu waktu luang, kamu cuma perlu cara pandang yang baru, teman-teman. Ini mindset yang paling ngebantu aku bertahan sampai sekarang. Dulu, aku selalu fokus ngejar angka. Berapa views hari ini, berapa followers nambah, kok yang nonton dikit banget ya. Aku jadi gampang nyerah gitu. Tapi aku belajar dari James Clear, setiap kali kamu melakukan sebuah kebiasaan kecil, kamu sedang memilih identitas baru buat diri kamu. Yang penting bukan seberapa cepat kamu dapat hasilnya teman-teman, tapi seberapa sering kamu muncul dan terus jalan. Studi dari University of Scranton nunjukin cuman sekitar 8% orang yang berhasil ngejalanin goal mereka sampai akhir tahun. Kenapa? Karena kebanyakan orang cuma fokus ke hasilnya, bukan ke sistem dan prosesnya. Jadi aku mulai nikmatin bikin kontennya. Aku mulai jatuh cinta sama prosesnya, dan ternyata makin aku enjoy, makin gampang aku konsisten. Dan bener aja teman-teman, hasil itu pelan-pelan ngikutin. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kalau views kamu kecil atau followers kamu lambat nambahnya, fokus aja ke perjalanannya. Karena makin lama kamu stay di prosesnya, makin deket kamu sama hasilnya. Jadi intinya, konsisten bikin konten itu bukan tentang kamu punya banyak waktu atau enggak, tapi tentang kamu mau bikin sistem yang cocok sama hidup kamu sekarang atau enggak. Kamu nggak perlu perfect teman-teman, kamu cuman perlu jalan terus. Satu langkah kecil lebih baik daripada nggak jalan sama sekali. Aku pengen kamu ingat satu hal penting yang disampaikan oleh Confucius, filsuf dari Cina. It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Gak masalah kamu jalannya itu pelan banget, gak masalah kamu postingnya itu seminggu sekali, yang penting kamu jangan berhenti. Karena growth itu bukan datang dari kecepatan teman-teman, tapi dari kamu yang tetap bertahan ketika orang lain udah berhenti. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman kamu yang juga lagi berjuang konsisten bikin konten sambil kerja ataupun kuliah. Dan kalau kamu mau dapat tips lain soal content creator dan sosial media, jangan lupa subscribe channel aku, karena aku bakal sering sharing hal-hal yang real dan relate kayak gini. Terima kasih banget udah nemenin aku ngobrol di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.